Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi yaitu alur dinasan masinis, radio lokomotif, dan pengoperasian lokomotif JJ201. Awal-awal kita akan membahas tentang alur dinasan masinis. Masinis dan asisten masinis hadir dan lapor di ruang OPT Kru 45 menit sebelum jam keberangkatan kereta. Setelah itu melihat dan memastikan jadwal dinasan menjadi masinis atau asisten masinis. Setelah hadir, maka masinis dan asisten masinis mengisi buku daftar hadir dan melihat dan membaca pengumuman yang ada di papan pengumuman di UPT Kru. Lalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, masinis dan asisten masinis menunjukkan O62 dan O64 serta sertifikat ASP. Setelah menunjukkan arloji, suling mulut, dan senter. Dan jika membawa handphone atau telepon seluler, maka handphone tersebut harus dalam keadaan off atau mati. Lalu masinis dan asisten masinis akan dilakukan wawancara dan tunjuk sebut semboyan pada lintas yang akan dilewati. Setelah menyelesaikan wawancara dan tunjuk semboyan, maka masinis dan asisten masinis akan menerima surat perintah perjalanan dinas dan menerima O100, B93, dan B94. Lalu kemudian masinis dan asisten masinis akan menuju ke depo lokomotif untuk melakukan serah terima lokomotif serta mengambil T200. Lalu melaksanakan langsiran bersama jalur langsir yang ada dan menggandeng rangkaian sarana. Setelah melakukan langsiran, maka masinis dan asisten masinis akan mengecek kembali percobaan rem statis. Lalu kemudian mengambil laka atau laporan perjalanan kereta api di ruang PPKA atau PAP. Setelah itu, masinis dan asisten masinis akan melaporkan diri pada BK untuk mengawali dinasan. Lalu memastikan bahwa kereta untuk siap beroperasi, yaitu memastikan bahwa wesel dan semboyan sudah dilayani. Wesel dan sinyal sudah dilayani. Dan sebelum melewati wesel terakhir, masinis akan menguji lagi rem dinamis. Lalu menggunakan radio lokomotif dengan baik dan benar selama perjalanan. Ini adalah beberapa contoh dari dokumen yang akan dibawa masinis. Dan ini adalah bentuk dari O100, B93, dan B94. Masinis dan asisten masinis selama di perjalanan. Selama dalam perjalanan, masinis dan asisten masinis akan melakukan tunjuk sebut semboyan yang mereka lewati di lintas tersebut dan memastikan indikator lokomotif berfungsi dengan baik. Apabila terjadi gangguan, masinis wajib mencatat gangguan tersebut di T200 dan melaporkan pada BK dan melakukan pengereman dengan baik. Setelah sampai di stasiun pemberhentian terakhir, masinis dan asisten masinis bisa pulang dan beristirahat untuk melanjutkan dinasan keesokan harinya. Selanjutnya, pengoperasian radio lokomotif. Radio lokomotif adalah suatu perangkat yang terpasang di kabin lokomotif berfungsi untuk komunikasi berupa informasi peta atau perjalanan kereta api antara masinis dan pusat kendali atau BK melalui media transmisi frekuensi. Ini merupakan fungsi tombol yang ada di radio lokomotif, yaitu
RTS atau permintaan panggilan normal ke PK, priority call atau PC, yaitu permintaan panggilan prioritas ke PK. Emergency call adalah permintaan panggilan darurat ke PK. PTT adalah untuk berbicara lepas dan untuk mendengarkan. Alarm cancel, tombol untuk mengakhiri panggilan atau pembicaraan. RTS stop, tombol untuk mereset buzzer. Tombol channel untuk pengaturan pemindahan channel. Volume untuk mengatur volume yang keluar dari speaker. Tombol display untuk menampilkan jam atau channel. Dan tombol TX adalah lampu yang akan menyala merah apabila radio transceiver dalam keadaan transmit. Jika kuning, lampu akan menyala kuning apabila radio transceiver dalam keadaan distribusi atau sinyal carrier sedang digunakan. Dan lampu akan menyala hijau apabila panggilan dari radio logo atau PK sudah disetujui. Lalu cara mengoperasikan radio lokomotif. Masinis memilih channel yang akan dihubungi, lalu melihat indikasi yang ditampilkan di radio lokomotif, lalu melakukan panggilan dari lokomotif, dan kemudian melakukan panggilan dari PK ke lokomotif dan mengakhiri panggilan dari lokomotif. Macam-macam panggilan dari PK ke lokomotif. Pertama yaitu logo stop call, 2 emergency call, dan 3 broadcast call. Dan macam-macam panggilan dari lokomotif ke PK yaitu 1 panggilan biasa, 2 panggilan prioritas, dan ketiga yaitu panggilan darurat. Selanjutnya, pengoperasian lokomotif CC201. Sebelum melakukan pengoperasian CC201, kita harus memeriksa beberapa bagian dari logo tersebut, yaitu memeriksa adanya keretakan atau keausan dan baut-baut yang kedor atau lepas, dan memeriksa kebocoran yang ada pada lokomotif tersebut, memeriksa bahan bakar pada gelas juga, memeriksa posisi keran udara, memeriksa kondisi selang airbag, dan memeriksa kelengkapan inventaris logo dan boneka item harus siap dipakai dan kondisinya baik. Lalu pemeriksaan sesudah naik lokomotif, jauhkan benda-benda asing, tools tersebut dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Memeriksa minyak pelumas MD dengan menggunakan dipstick. Memeriksa minyak pelumas governor MD. Memeriksa minyak pelumas kompresor. Memeriksa air pendingin. Memeriksa minyak pelumas gear fan radiator. Memeriksa minyak pelumas gear case main generator. Memeriksa pengaman overspeed MD. Harus dalam kondisi reset. Memeriksa keran governor kompresor harus posisi terbuka. Lalu cara menyalakan mesin CC201, itu throttle handle dalam posisi netral, dynamic brake handle dalam posisi netral, reverser handle dalam posisi netral, semua CB atau circuit breaker dalam posisi on, dan saklar baterai dalam posisi on. Pertama-tama tempatkan ECS atau engine control switch pada posisi pump sampai tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm kubik. Setelah tekanan minimum bahan bakar tercapai, tempatkan ECS pada posisi start untuk menghidupkan MD. Tunggu sampai tekanan minyak pelumas mesin diesel mencapai lebih dari 1,1 kg per cm kubik, lalu memindahkan ECS. Tempatkan ECS pada diesel atau lokomotif tidak dapat dijalankan atau run
lokomotif dapat dijalankan. Pertama, tekan tombol pompa bahan bakar untuk menyalakan pompa bahan. Lalu tekan tombol hidupkan mesin sampai mesin diesel hidup. Lalu sebelum tekan minyak pelumas mesin diesel mencapai dari 1,1 km per cm kubik, jangan pindahkan isi es ke posisi run atau idle karena akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Pemeriksaan setelah mesin hidup. Coba perabar otomatik dan lokomotif sendiri. Periksa tekanan minyak pelumas NOT 8 minimal 4,6 km per cm kubik. Periksa meter tekanan bahan bakar 2,8 kg per cm kubik. Periksa tekanan equalizer pipe 5 kg per cm kubik. Periksa tekanan pipa udara 5 kg per cm kubik. Periksa deadman pedal. Periksa swirling bell, wiper, lampu sorot, dan lampu semboyan. Lalu periksa kinerja kompresor gubernur cut in 8,8 kg per cm kubik dan cut out 9,8 kg per cm kubik. Pastikan cut off pilot valve berkedudukan sesuai peruntukannya. Cut in posisi pas dengan penumpang PRT dengan barang. Cut out bila lokomotif tidak membawa rangkaian atau posisi multiple unit. Penggunaan deadman. Deadman pedal digunakan ketika handle reverser diposisikan maju atau forward dan mundur atau reverse. Masinis menginjak atau menekan tombol paling lama diinjak atau tekan selama 50 detik, lepas selama 5 detik. Dalam hal kegagalan masinis merespon deadman, rem darurat akan bekerja dan menghentikan kereta api. Masinis harus mereset dengan tool suppression atau emergency brake untuk mengembalikan tekanan pada pipa udara agar blok rem dapat dirilis. Mengoperasikan master control. Saat akan berjalan, masinis memposisikan reverser handle pada arah jalan kereta api, forward untuk maju dan reverse untuk mundur. Masinis memposisikan handle rem rangkaian, rem independen, dan rem dinamis pada posisi netral, kemudian menambahkan throttle atau notch secara bertahap. Notch dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan usahakan load meter tidak melebihi 600 ampere. Selama pengoperasiannya, masinis harus tetap mengoperasikan deadman pedal. Ketika kereta akan berhenti, masinis menetralkan throttle handle, lalu masinis mengusahakan melakukan pengereman dengan rem dinamis sampai dengan kecepatan 30 km per jam. Masinis memposisikan tuas pengereman pada posisi servis, dapat ditambahkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Usahakan tidak menggunakan rem darurat kecuali dalam keadaan darurat karena penggunaan rem tersebut dapat menyebabkan roda benjol. Dalam keadaan lokomotif berjalan sendiri sampai dengan kecepatan 30 km per jam, maka cukup menggunakan rem independen. Mematikan mesin lokomotif. Pertama, letakkan throttle handle pada posisi netral, tunggu putaran mesin diesel sampai idle, tunggu kompresor sampai bekerja cut out, lalu putar atau tekan tombol matikan mesin. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.